apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Zidni dalam vlog harian Warung Sembako Sederhana. Berdagang adalah salah satu pilihan beberapa orang, ya bukan semua orang, beberapa orang sebagai sandaran hidup, sebagai salah satu mata pencaharian, karena dengan berdagang segala sesuatunya bisa dilakukan dari dalam rumah tanpa meninggalkan rumah. Yang pertama. Yang kedua, berdagang adalah ketemu setiap orang, ketemu beberapa orang sehingga bisa memahami karakter orang-orang tersebut. Tetapi pemirsa, dalam dunia perdagangan ini pemirsa, ada beberapa faktor yang membuat orang ragu untuk memulai usaha, yaitu kendala di modal, kendala di tempat, ataupun kendala dalam pikiran mereka itu, apakah ketika saya membuka usaha ini barangnya terjual atau tidak. Dan ketika kita juga sudah memulai usaha itu, sudah berjalan beberapa bulan, contohnya ada aja kendala yang akan menghampiri kita. Salah satunya yaitu barang atau stok yang tidak laku, bertumpuk, orang yang mengutang, dan yang ada beberapa juga permasalahan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus tahu solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Ketika kita memulai usaha berdagang, contohnya seperti Mama Zidni pemirsa, ada beberapa poin yang Mama Zidni hindari di warung ketika memulai usaha. Yang pertama, jangan biarkan pembeli menunggu terlalu lama ketika mereka ingin membeli sesuatu. Dalam arti kata, ketika kita membuka warung itu harus namanya ada pergantian jadwal menunggu warung. Contohnya pagi sampai siang itu Mama Zidni, sore sampai malam itu ganti-gantian antara saya dan Bapak Zidni. Jadi ketika orang membeli tidak terlalu lama menunggu, sehingga mereka juga tidak merasa bete, tidak merasa kesal. Jadi transaksi jual beli itu berjalan dengan lancar. Yang pertama. Yang kedua, biasakan setiap permasalahan yang terjadi dalam namanya rumah tangga itu jangan dibawa di bisnis ataupun usaha jual beli kita. Contohnya kita lagi sewot sama anak, kita lagi sewot sama suami, itu akan berdampak kalau kita memendam setiap permasalahan. Harus diselesaikan pemirsa. Jadi ketika kita memulai usaha, kita berjualan, kita memberikan senyum yang termanis, kita memberikan pelayanan yang bagus, yang supel, yang ramah, sehingga orang juga merasa bahwasanya mereka berbelanja di tempat kita itu nyaman. Kalau kita menyajikan, dalam arti kata, kalau kita memberikan muka yang judes, muka yang jutek, ya mereka juga akan enggan berbelanja di tempat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jagalah kebersihan warung tempat usaha kita. Dalam arti kata, kita selain namanya menyediakan jasa dalam usaha jual beli, kita juga namanya memberikan rasa nyaman. Dalam arti kata, pembeli datang berbelanja ke tempat kita tidak risih melihat namanya warung kita berantakan, warung kita kacau balau, warung kita ibaratnya banyak bertumpuk sampah. Sehingga yang ketiga adalah jangan biarkan warung tempat usaha kita kotor, berantakan, banyak sampah berserakan, barang-barang tidak tertata dengan rapi, sehingga namanya pembeli itu merasa tidak nyaman ketika berbelanja di tempat kita. Dalam artian ketika mereka hendak memilih barang, ternyata barangnya tidak disusun sedemikian rapi. Ketika mereka hendak masuk ke tempat kita berbelanja, sampah banyak ibaratnya bekas-bekas namanya bungkus-bungkus dari makanan, bungkus dari sabun, ataupun bungkus-bungkus jajanan, sehingga berserakan di mana-mana, tidak enak dipandang mata. Jadi jangan biarkan toko kita itu kotor pemirsa. Jadi ketika hendak membuka warung itu, ya rapi-rapikan dulu, ibaratnya bersihkan dulu, baik itu etalase, menyusun barang yang berantakan. Terkadang kan ada juga pemirsa namanya pembeli ketika membeli itu lama sekali memilih, semua dibongkar-bongkar. Ya itu memang tugas kita untuk merapikan kembali. Jadi berikan kesan yang
seperti rumah sendiri, dalam arti kata kebersihan itu adalah yang utama. Itu dia. Yang keempat, jangan bedakan pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Dalam arti kata, dibedakan itu dari segi harga. Kadang sama si A kita berikan harga sekian, sama si B kita berikan harga sekian. Jangan pemirsa jangan membeda-bedakan harga ataupun membeda-bedakan pembeli. Misalnya kalau kita lihat penampilannya bagus, kita ramah. Melihat penampilan yang kumel, ibaratnya baru pulang dari mana atau dari mana, kita memberikan pelayanan yang buruk. Itu merupakan salah satu nilai plus dari kita kalau kita memberikan pelayanan yang bagus. Jadi kita juga harus tekadkan dalam hati bahwasanya orang yang berbelanja di tempat kita itu adalah orang yang sentiasa, orang yang selalu berbelanja di tempat kita, sehingga bisa menjadi namanya langganan ataupun loyalitas kita. Itu dia. Jadi yang berikutnya adalah menyikapi orang-orang yang berutang. Dalam arti kata, kadang mereka berbelanja hanya sedikit tapi membawa uang yang besar. Itu bisa jadi kalau kita tidak menyediakan uang kecil, terkadang kita mengatakan bawa aja dulu, tidak bakal kembali pemirsa. Jadi solusinya yaitu sediakan uang kecil dan juga terapkan dalam toko ataupun warung, jangan dibiasakan berhutang. Kalau Mama Zidni sih ketika saya mulai berjualan itu tidak ada namanya hutang piutang. Kalau dia marah ya silahkan, atau dia pengen berbelanja di tempat lain silahkan, tetapi saya tidak mau memberikan utangan. Berbelanjalah sesuai dengan budgetnya. Kalaupun ibaratnya kurang, kembali aja dulu, itu dianya. Oke, itulah pemirsa beberapa hal yang harus dihindari ketika kita membuka warung ataupun berjualan warung sembako sederhana, karena pembeli itu adalah raja. Jadi kita harus namanya melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan senyum, sapa dan santun, tanpa namanya merendahkan diri mereka siapapun mereka berbelanja ke warung kita. Karena dari mereka lah kita mendapatkan namanya ilmu, kita mendapatkan namanya penghasilan, dan juga mempererat namanya hubungan kekerabatan, baik itu antar tetangga, antar orang-orang baru, dan juga bisa menjadi langganan. Itu dia pemirsa. Jadi harus diperhatikan beberapa hal poin tersebut. Sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya.